Nah, sekarang sudah ada tarif integrasi yang berlaku di Jakarta itu sebesar 10.000. Wow. Jadi cukup 10.000 misalnya. Terjangkau sekali ya? Iya. Jadi cukup 10.000 misalnya Mas Hans dari Lebak Bulus. Rumahnya dekat Lebak Bulus, ke stasiun Lebak Bulus, naik MRT turun di Bundaran HI. Biasanya kita harus membayar 14.000. Betul. Ya. Kemudian tujuannya misalnya ke sini, Ke Gajah Mada ya? ke Gajah Mada. Maka mau tidak mau harus naik Transjakarta. Naik Transjakarta, begitu turun di depan harus bayar 3.500. Betul. Sehingga total biaya yang dibayar itu adalah 17.500. Ya. Nah, dengan sistem tarif terintegrasi itu maksimum 10.000. Kalau kita ngomongin soal transportasi, ini sudah mulai banyak orang yang sadar menggunakan transportasi umum yang sekarang semakin lama semakin terintegrasi. Ini mungkin kita mau kenalan nih, Pak Syafrin, sama beberapa transportasi ini yang sudah mulai terintegrasi. Seperti apa sih dari Dinas Perhubungan sudah menyiapkan transportasi ini? Baik, untuk terkait dengan terintegrasinya transportasi di Jakarta, kita melihat bahwa ada 5 dimensi integrasi yang harus dilakukan dalam mewujudkan full integration untuk seluruh layanan transportasi Jakarta. Ya. Jadi yang pertama tentu adalah dari aspek integrasi fisik, kemudian integrasi layanan ataupun integrasi rute, kemudian berikutnya adalah integrasi sarananya, berikutnya adalah integrasi sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah integrasi data dan informasi. Ini yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana integrasi itu terwujud. Sekarang integrasi fisik sudah terjadi. Saat ini kami sudah melakukan penataan, khususnya integrasi fisiknya baik itu dengan MRT, LRT, baik itu LRT Jakarta maupun LRT Jabodebek, kemudian juga KRL dan Transjakarta keseluruhannya diintegrasikan secara utuh dari sisi infrastruktur atau prasarananya. Kemudian juga kita melakukan integrasi dari sisi layanan ataupun rute. Jadi seluruh moda tadi itu sudah dilayani baik itu oleh Transjakarta maupun intramodanya. Contohnya di Duku Atas sekarang sudah ada integrasi antara MRT dengan KRL, dengan kereta bandara, dan juga dengan LRT Jabodebek, termasuk di dalamnya masuk Transjakarta. Ini sudah diintegrasikan, itu di sana integrasinya sudah terwujud. Kemudian juga di beberapa titik, contohnya untuk MRT di Lebak Bulus juga ada layanan Transjakarta dan di beberapa stasiun MRT. Demikian pula halnya dengan misalnya KRL. KRL untuk Tanah Abang itu sebelumnya hampir tidak terjadi integrasi secara utuh di sana. Sekarang setelah kita melakukan konsep penataan kawasan stasiun, baik itu di beberapa stasiun-stasiunnya KRL, maka keseluruhannya sudah menjadi satu kesatuan. Karena prinsipnya adalah integrasi itu bagaimana kita menyediakan ruang bagi para pengguna transportasi tadi, kemudian mereka bergerak smooth untuk menjangkau atau mencapai layanan berikutnya. Ini yang selama ini tidak terpikirkan untuk dilakukan, dan ini sudah dilakukan oleh Jakarta. Contohnya di stasiun kota misalnya, sebelumnya begitu penumpang turun di stasiun kota, itu mereka akan kesulitan mencari di mana titik saya bisa menjangkau angkutan lanjutan. Betul. Baik itu Mikrolet atau sekarang Mikrotrans ataupun Transjakarta. Artinya dari sisi penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukungnya seperti wayfinding misalnya, itu hampir tidak ada. Kemudian atas konsep penataan kawasan, tentu kembali lagi konsep penataan kawasan ini adanya sinergitas, tidak hanya oleh Pemprov sendiri, tetapi juga Pemprov, pemerintah, dalam hal ini pusat, ada BUM, Kementerian BUMN di sana, termasuk unsur BUMN-nya, itu semuanya berlomba untuk mewujudkan yang namanya integrasi utuh di Jakarta dari sisi sektor transportasi. Ini upaya-upaya kita, dan sekarang tentu dari sisi integrasi setelah fisik, kemudian layanan atau rute, juga kita sudah masuk dalam integrasi sistem pembayaran. Sekarang ini sudah terjadi, tetapi memang masih terbatas pada 3 moda yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu MRT, LRT, dan Transjakarta. Ini sudah
terwujud untuk integrasi sistem pembayaran, dan kita menuju kepada integrasi data dan informasi yang nantinya masyarakat akan dengan mudah untuk mengakses. Saya akan melakukan perjalanan kemana? Kami sudah ada aplikasi Jaklingko yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat sehingga mereka bisa melakukan prediksi. Saya akan naik Transjakarta misalnya ke stasiun kota, kemudian misalnya dari arah Cinere naik angkutan, kemudian turun misalnya di Lebak Bulus ataupun di Fatmawati, melanjutkan ke Bundaran HI, dari Bundaran HI naik Transjakarta bisa ke kota misalnya. Dari sana misalnya, saya akan ke ke kawasan Tangerang, bisa silahkan naik KRL untuk melanjutkan ke Balaraja misalnya. Nah ini sekarang sudah ada informasi itu dan silahkan masyarakat memanfaatkannya. Bahkan kita sudah selangkah di depan karena sudah juga melakukan integrasi tarif. Jadi tarif sekarang sudah ada tarif integrasi di mana yang sebelumnya jika hanya naik satu moda kemudian bisa membayar cukup di moda itu saja. Nah sekarang sudah ada tarif integrasi yang berlaku di Jakarta itu sebesar 10.000. Wow. Jadi cukup 10.000 misalnya. Sekali ya? Jadi cukup 10.000 misalnya Mas Hans dari Lebak Bulus. Rumahnya dekat Lebak Bulus, ke stasiun Lebak Bulus, naik MRT turun di Bundaran HI. Biasanya kita harus membayar 14.000. Betul. Ya. Kemudian tujuannya misalnya ke sini, ke Gajah Mada. Maka mau tidak mau harus naik Transjakarta. Naik Transjakarta, begitu turun di depan harus bayar 3.500. Betul. Sehingga total biaya yang dibayar itu adalah 17.500. Ya. Nah, dengan sistem tarif terintegrasi itu maksimum 10.000. Wow. Itu maksimum. Kami sempat menghitung tidak sampai 10.000 karena misalnya dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI 16 km. Kemudian biayanya lebih kurang 6.000. Kemudian dilanjutkan dengan Transjakarta dari Bundaran HI ke sini mungkin sekitar 3-4 km. Jadi tinggal sekitar 8.500 yang dibayarkan. Ini artinya dengan tarif terintegrasi masyarakat kita harapkan ternyata ada manfaatnya dari sisi pengurangan biaya transportasi kita. Karena berdasarkan penelitian kita itu masyarakat masih harus mengeluarkan biaya transportasi itu di 25 sampai dengan 30% per bulan. Ini angka yang fantastis dibandingkan dengan beberapa kota maksimum seperti contoh di Singapura dan lain kota itu maksimum mereka 14%. Dan ini yang ingin dicapai oleh Jakarta sehingga masyarakat itu cost efisien dalam melakukan aktivitas. Ada pengurangan biaya transportasinya, biaya ini bisa digunakan untuk perbaikan kualitas hidup mereka. Bisa untuk ditabung masa depan atau untuk kegiatan lainnya. Tapi prinsipnya kita ingin semuanya terintegrasi dan kemudian yang mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat. Ujung-ujungnya adalah soal kebahagiaan, kemudahan bagi para masyarakat.